Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azmi dengan NIM 41423010002. Jadi di hari ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah yaitu Automasi Industri, yaitu dengan dosen mata kuliah Pak Ahmad Wahyudani STMT, simulasi conveyor. Jadi yaitu untuk ininya detailnya seperti ini dan untuk poin-poinnya itu seperti ini ya. Salah satunya motor 3 selalu berputar memindahkan benda plat tembaga dan ruang penyimpanan ke konveyor 2. Untuk penjelasan prakteknya terkait poin-poin ini nanti akan saya jelaskan setelah saya membuat ladder diagramnya ya. Oke, namanya simulasi saja, bebas. Untuk device type-nya CP1L dan klik OK. Oke, jadi yang pertama itu kita pasang ladder nih ya, ladder NO ya, LD, address-nya 0.00, terus untuk namanya itu start. Kita serikan dengan NC, address-nya 0.01 dengan nama stop. Dan outputnya itu address-nya 6.00 dengan nama IR. Terus di bagian sini atau di paralel dengan NO, address-nya 6.00 dengan nama IR. Terus di sini kita pasang yang IR-nya juga 6.00 IR dan outputnya itu ke conveyor ya dengan address 100.00 conveyor 3. Jangan pasang di sini tapi pasang di sini ya. Sini IR juga LD tapi addressnya itu sama juga addressnya dengan nama IR ya. Terus di sini kita pasang yang sensornya ya, LD 002 dengan nama sensor 3. Dan outputnya itu dengan address 100.01 dengan nama conveyor 2. Conveyor 2. Oke, selanjutnya di paralel. Addressnya itu 100.01 conveyor. Oke. Selanjutnya di sini kita pasang yang IR-nya juga 6.00 dengan nama IR. Terus LD-nya address-nya 0.03 dengan nama sensor 2. Outputnya itu dengan address 100.02 dengan nama conveyor 1. Oke. Di sininya saya lupa pasang ini ya, pasang NC-nya ya. NC timernya LD not, address-nya T quadruple 0 dengan nama timer. Sininya juga kita pasang yang LD-nya, LD not, address-nya 0.04 dengan nama sensor 1. Oke, di sini di paralel juga dengan conveyor 1. LD address-nya 100.02 conveyor 1. Di paralel dengan sensor 2-nya. Lalu di bagian bawah sini, di 4 ini kita pasang
ininya ya, LD lagi, biasa 102 dengan nama conveyor 1. Oke, kita pasang tim quadruple 0 dengan dengan pagar 50 atau 5 detik ya kalau nggak salah. 5 detik. Kayaknya seperti ini aja ya untuk rangkaian conveyor tersebut. Oke, marilah kita jalankan terlebih dahulu. Apakah untuk laddernya ini sudah bisa atau belum gitu di running. Oke, sepertinya tidak ada kesalahan. Eh, Ntar kita coba jalankan dulu ya. Conveyor 3 akan berjalan gitu ketika kita start. Dan ketika kita matikan, maka conveyor 3 itu akan tetap berjalan gitu. Coba ininya kita matikan, maka dia akan mati. Oke. Coba ininya kita jalankan. Ininya kita jalankan, conveyor 3 jalan. Ininya juga kita jalankan, conveyor 2 jalan. Ininya kita jalankan dan conveyor 1 jalan. Dan dia akan menghitung ke sini ya, ke 5 detik ini. Dan conveyor 2 akan mati gitu. Jadi sistemnya seperti itu ya. Uh, jadi yang udah saya jelaskan tadi terkait dengan ini ya, poin-poin ini ya, yang udah saya jelaskan tadi. Motor 3 di awal, pindah kedua, yang kedua ke 1, lalu ketika waktunya habis, maka yang kedua ini akan mati ya. Kedua ini akan mati. Dan motor 3 dimatikan menggunakan tombol power NC. Ini power NC mati ya. Ini kan tombol 3 menyala ya. Jika ditekan, dia akan mati ya. Berarti udah bener ya. Oke, jadi untuk penjelasan poin-poin terkait hal ini sudah ini ya, sudah disesuaikan terkait dengan ladder diagram tersebut. Oke, langsung saja kita bikin gitu dengan aplikasi CX Designer-nya. Oke, langsung saja kita buka aplikasi CX Designer-nya. Kita klik new, simulasi. Oke, jadi untuk namanya itu adalah simulasi conveyor ya. Simulasi conveyor, kita berikan label dulu. Oke. Labelnya simulasi conveyor. Conveyor, conveyor atau conveyor ya? Conveyor. Kalau tadi di ladder tadi conveyor ya. Kayaknya conveyor aja deh. Conveyor. Oke, untuk tulisannya jangan lupa ini dengan 11 akan di atas, di tengah dan di atas. Oke, kita pahami dulu terkait dengan ladder ini, tombolnya itu start stop. Tombolnya itu ada dua ya. Tombolnya itu ada dua. Kalau untuk outputnya itu conveyornya ada 3. Multi sensor IR ini kan outputnya ya, IR. Mungkin saya akan memasang ini ya, mungkin push buttonnya 2 dan juga conveyornya 3 aja ya, gitu aja ya.
Oke, langsung saja kita bikin gitu. Push buttonnya 2, push button. Soalnya kan kalau misalnya dilihat, ini itu outputannya itu hanya ya gitu indikatornya. Kalau misalnya ini kan nggak perlu gitu. Kalau yang ini tuh uh, boleh dipasang, cuman sepertinya nggak perlu gitu. Soalnya kan ini saling terhubung dengan yang ini. Jadi output yang ini, inputan yang ini akan outputnya akan ke conveyor gitu, sehingga yang kita perlukan hanya indikator si conveyor saja gitu. Oke, kalau setnya yang switch switch uh, switch kita pilih yang push button ini ada 2 ya, mungkin ini sama edge. Ini mungkin yang ini ya, yang ini. Oke, sip. Oke, untuk namanya itu kita kasih label mungkin ini PB stopnya ya. PB stop. Kita letakkan di bagian centernya. Dan yang di sebelah kanan ini adalah PB starnya ya. PB star. Oke, PB stopnya dan PB starnya sudah kita pasang. Selanjutnya yaitu outputnya. Ada conveyor, ada 3 ya conveyornya. Mungkin kita pasang ini aja ya, pasang gambar conveyor aja ya, supaya lebih keren gitu. It's conveyor ya, conveyor di sini, lamps, orders, conveyor. Oke, yang ini aja, samakan aja. Oke, sip. Mungkin kita ini ya, kita bikin ke bawah gitu. Dengan nama conveyor. Sama seperti ini, kita mulai dari 3 ya, 3 ke 2 nanti ke 1. Conveyor 3. Oke, kita copy aja. Dan kita naikin ke atas. Oke, naikin ke atas juga. Kita sejajarkan. Oke, sepertinya seperti ini aja. 3, ini 2. Dan yang di bawahnya 1. Oke. Oh ya, di sininya kita pasang ini juga ya. Kita pasang 3D-nya ya. 3D dimensionnya.
Sini juga, dan di sini juga supaya ini ya, supaya mempercantik ya. Oke, oh iya saya lupa ya. Kalau untuk ini kan dia ada on off-nya ya. Saya lupa. Seharusnya ini itu harus berbeda gitu terhadap si on-nya gitu. Misalnya yang ini nanti off dan yang ini itu on gitu. Nah, saya lupa sininya yang ini ya. Yang ini tadi ya. Oke, benar. Dan ininya yang ini juga. Kalau misalnya yang tadi itu on off-nya nggak ini dia nggak kelihatan gitu. Oke, untuk oh ya, sebenarnya kalau untuk sensornya itu dalam ladder tadi ah ini kita matikan dulu. Sensornya itu ada di sini deh ya sensornya. Ah, sensor satu, sensor 2 dan sensor 3 ya. Sensor itu apa sih? Sensor itu ibaratnya inputannya gitu ya. Mungkin inputannya itu kita pasang button aja ya. Kita pasang button. Nah, mungkin ini aja kita copy. Sensor mungkin uh, switchnya kita ganti aja mungkin ya yang bagian rectangle aja ya. Bebas sih, sesuai selera saja. Ini uh, sensor 3, ini sensor 3, ini sensor 2, dan yang ini itu sensor 1. Oke. Labelnya sensor 1. Oke, copy, kita pastekan ya. Sensor 2 dan juga yang di bawahnya sensor kebalik ya, ini sensor 3 ya. Ini sensor 3, sensor 2, sensor 1. Oke. Di sensor ini bakalan ditekan nanti ya. Oke. Oh ya, untuk ini address sensornya lupa saya pasang. Belum saya pasang maksudnya. Sensor 3 02, sensor 2 nya 03, dan sensor satunya itu adalah ini ya 04 ya. Oke, sepertinya sudah cukup. Selanjutnya langsung saja kita jalankan apakah untuk CX designernya itu sudah bisa berfungsi atau belum gitu. Oke, silang dan kita klik Ctrl T. Oke, kita tunggu beberapa saat atau beberapa detik ya. Dan dia akan muncul widget. Oke. Mungkin supaya lebih enak dilihat, mungkin gini aja deh ya. Ininya kita taruh sini, sini ya. Gini aja. Mungkin ada kepotong ya. Ada kepotong. Kayak gini aja. Tombol startnya kita tekan. Nah, dia conveyor 3 akan menyala gitu. Conveyor 3 akan menyala. Dan ketika sensor 3-nya ditekan, maka conveyor 2 akan menyala juga. Dan ketika sensor 2-nya ditekan,
maka conveyor 1 akan menyala gitu. Dan ketika PB stopnya ditekan, dan seperti yang sebelumnya dibilang, ketika udah ini maka conveyor 2 akan mati gitu, sesuai dengan eh, yang di RTM tadi ya. Nah, conveyor 2 akan mati. Oke, dan ketika PB stopnya ditekan, maka untuk keseluruhan conveyornya akan mati gitu. Dan untuk poin yang di bagian sini, motor 3 akan mati ketika tombol power NC dibuka. Motor 3 ini akan mati ketika stopnya itu ditekan gitu, atau NC-nya itu dibuka. NC itu kan normally close ya, atau ini ya, atau stop ya. Maka dia conveyornya akan mati gitu. Nah, terkait dengan mata kuliah otomasi industri, cukup sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.